Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 91. Karena permintaannya untuk kembali bekerja ditolak mentah-mentah oleh Damar, Dinar pun tidak lagi membahasnya. Siang itu Dinar sudah selesai memasak beberapa menu kesukaan suaminya. Dinar ingin kembali membawakan bekal untuk Damar. 15 kemudian Dinar pun bergegas menuju kantor Damar. Dinar melangkah masuk ke kantor. Dilihatnya meja sekretaris yang tidak ada di meja kerja. Dinar pun terus melangkah menuju ruang kerja Damar. Sayang, Dinar membuka pintu, berpikir sedang tidak ada tamu di ruangannya. Sayang, ucapan Dinar terhenti melihat Damar yang tengah duduk berhadapan dengan seorang wanita di sudut ruangan. Dugaannya salah. Ternyata sedang ada tamu di ruangan suaminya. Dengan sedikit terkejut mata Dinar justru terfokus pada tamu wanita yang lagi-lagi sangat menggoda. Ya, dengan make up tebal, pakaian super ketat ditambah rok span mini membuat pangkal pahanya hampir terlihat. Menggoda bukan? Bisa kita lanjutkan? Tegur wanita itu, melihat Dinar yang tetap diam mematung di ambang pintu. Maaf, Dinar bergegas menutup pintu. Tunggu sebentar, Damar beranjak dari duduknya keluar dari ruangannya. Sayang, tunggu, panggil Damar, menyusul langkah Dinar. Kamu tidak lanjutkan pekerjaanmu. Dinar menoleh. Aku lanjutkan pekerjaanku. Kamu tunggu sebentar ya. Tidak, aku pulang saja. Aku hanya ingin membawakanmu makan siang. Dinar memberikan kotak makan yang dipegangnya. Sebenarnya ia ingin menunggu sampai pekerjaan Damar selesai. Tapi moodnya menjadi berantakan. Mendapati Damar yang selalu kedatangan klien seksi nan menggoda. Tapi sayang, aku pulang dulu ya. Pamit. Dinar tetap memilih pulang. Dinar termenung di ujung ranjang setibanya di rumah. Kedatangan klien seksi di kantor Damar lagi-lagi mengganggu pikirannya. Ingin rasanya ia selalu memantau apa yang dikerjakan suaminya di dalam ruangannya. Tapi bukankah terlalu konyol jika ia terus berada di ruangan suaminya setiap hari? Sekian menit kemudian Dinar tersenyum tipis, menemukan jawaban atas kerisauan hatinya. Sayang, ujar lembut Dinar menyambut kepulangan suaminya. Seraya mencium punggung tangannya. Kamu mau mandi? Aku sudah siapkan air hangat. Ya sudah, aku mandi dulu ya. Damar segera menuju kamar mandi, menyegarkan tubuhnya yang terasa lelah. Sedang Dinar menuju dapur membuatkan secangkir kopi untuk Damar. Tidak lupa ia menyiapkan cemilan. Ada yang ingin dibicarakannya. Sayang, Dinar kembali masuk ke dalam kamar, membawakan secangkir kopi yang masih mengeluarkan asap tipis. Sayang, panggilnya seraya membuka pintu. Dilihatnya Damar yang sudah berbaring di ranjang. Sayang, aku buatkan kopi, lanjutnya. Tapi Damar tidak menjawab. Dinar mendekat ke arah ranjang. Dia sudah tidur. Melihat Damar yang sudah memejamkan matanya, Dinar yang hendak membangunkan Damar mengurungkan niatnya. Melihat wajah lelah suaminya, Dinar menyelimuti tubuh Damar, membiarkannya beristirahat. Pagi harinya Dinar sudah berkutat di dapur, membantu Bitami menyiapkan sarapan. Sayang, sarapan dulu, ujarnya, melihat Damar menuruni anak tangga. Aku pergi dulu ya. Pamit Damar dengan langkah tergesa-gesa menghampiri Dinar. Enggak sarapan dulu. Tidak, aku buru-buru. Ada meeting pagi nih. Pamit Damar. Tidak lupa mengecup dahi sang istri. Dinar kembali menghela nafas kecewa. Kembali tidak bisa bicara dengan Damar. Merasa tidak kunjung mendapat kesempatan bicara, Dinar pun mendatangi kantor Damar siang itu. Permisi Pak, ada Nona Dinar, lapor pegawainya setelah mengetuk pintu. Dinar, Damar mengeritkan dahinya. Persilahkan masuk. Meletakkan berkas yang dipegangnya. Merasa senang Dinar kembali mengunjunginya di kantor. Apa aku mengganggu? Tanya Dinar, melangkah masuk ke dalam.
Kamu mengganggu pikiranku sayang. Damar menggombal. Iis, Dinar berdesis, duduk di seberang meja kerja suaminya. Kamu tidak membawa bekal makan siang. Damar menatap heran. Tidak melihat kotak makan yang selalu dibawanya. Biasanya Dinar selalu datang untuk mengantar makan siang. Aku kesini bukan untuk mengantar makan siang. Aku ingin bicara denganmu. Bicara apa? Damar mengeritkan dahinya. Merasa penasaran hal apa yang ingin dibicarakan Dinar. Sampai harus menemuinya di kantor. Seharusnya Dinar bisa bicara dengannya di rumah atau meneleponnya saja. Aku ingin bekerja. Damar langsung memijat pelan pelipisnya. Ternyata kembali meminta izin untuk bekerja. Sudah aku katakan, aku ingin bekerja di sini. Sela Dinar cepat. Di sini. Damar tercengang. Ya, aku ingin bekerja di sini sebagai sekretarismu. Mendapat informasi sekretaris Damar baru saja resign. Dinar seakan mendapat peluang. Rasanya pilihan yang tepat. Jika ia bekerja dengan suaminya sebagai sekretaris, ia bisa mengawasi dengan siapa saja suaminya itu bertemu, atau bahkan menghadang wanita-wanita seksi yang akan menggoda suaminya, sambil menyelam minum air. Tidak, aku tidak setuju. Damar kembali menolak mentah-mentah permintaan Dinar. Rasanya terlalu lucu jika pasangan suami istri bekerja di perusahaan yang sama. Kenapa tidak setuju? Kamu tidak mau aku dekat-dekat dengan kamu terus, tuduh Dinar. Tidak, bukan seperti itu. Ya sudah kalau gitu, aku mau bekerja di perusahaan lain saja, ancam Dinar. Astaga, Damar mengusap kasar wajahnya, mulai frustasi menghadapi kemauan istrinya. Kamu tidak mengizinkan pun aku tetap ingin bekerja, ucapnya penuh penekanan. Seraya berdiri dari duduknya. Baiklah, baik kamu boleh bekerja di sini sebagai sekretarisku. Damar akhirnya menyerah, menuruti permintaan konyol Dinar. Tapi bersikaplah profesional, bersikaplah layaknya sekretaris. Ya, aku akan bersikap profesional. Dinar langsung menyanggupi. Bekerja memang seharusnya seperti itu. Ya sudah sekarang kembali ke rumah. Siapkan CV-mu. CV, Dinar menatap bingung. Sejak kapan seorang suami membutuhkan CV istrinya? Apa harus seperti itu? Ya harus. Bukankah tadi aku bilang harus bersikap profesional? Semua pegawai baru di sini harus memberikan CV mereka. Oh, Dinar mengangguk mengerti. Baiklah, aku bawa CV-nya. Besok, Dinar kembali menyanggupi. Membuat CV bukanlah hal yang sulit untuknya. Jangan lupa cantumkan foto seksimu di dalamnya. Lanjut Damar kembali memberi syarat. Foto seksi. Dinar kembali dibuat tercengang dengan permintaan suaminya. Kenapa harus seperti itu? Katamu harus bersikap profesional. Itu standar syarat dariku. Untuk kamu istriku. Kalau tidak siap melakukan hal itu, maaf aku tidak bisa menerimamu. Damar berbalik mengancam. Ya, aku akan melaksanakannya. Damar tersenyum puas. Dinar pun pamit pulang setelahnya. Keesokan harinya setelah Damar pergi ke kantor, Dinar pun pergi. Dinar enggan diantar supir pribadinya. Ingin kembali merasakan seperti pegawai biasa. Taksi yang ditumpanginya berhenti di kantor suaminya. Dinar perlahan masuk. Sorot mata para pegawai langsung tertuju padanya. Dengan menggunakan blus berwarna merah muda, dan rok span yang ketat sukses membuat Dinar menjadi pusat perhatian. Masuk, ucap Damar setelah mendengar ketukan pintu. Pagi Pak Damar, Dinar menyapa lembut. Damar yang tengah fokus pada berkas yang diperiksanya, mendongak. Damar benar-benar terperangah melihat Dinar yang tampak menggoda, dengan blus ketat dengan rok span mini yang dikenakannya. Boleh aku masuk? Menegur Damar yang nyaris tidak berkedip memandangnya. Oh ya, silakan masuk. Damar menggaruk kepalanya yang tidak gatal.
hampir lupa jika wanita itu adalah istrinya. Dinar tersenyum tipis, merasa senang membuat Damar terpesona. "Mana CV-mu?" Damar menadahkan tangannya. Dinar segera mengambil CV yang dalam tas kulitnya. Ini, memberikannya pada Damar. Mata Damar menyisir isi CV tersebut. "Kamu tidak diterima." Damar mengembalikan CV tersebut pada Dinar. "Tidak diterima." Dinar mengeritkan dahinya. Rasanya tidak ada yang salah dengan CV yang semalam baru saja diperbaharuinya. "Foto CV-mu tidak sesuai dengan yang aku pinta." "Foto apa itu?" protes Damar melihat foto sang istri yang hanya mengenakan pakaian ketat dan hot pants. Itu sudah seksi kok. Dinar merasa pakaian ketatnya sudah mencetak jelas lekuk tubuhnya. Sudah cukup seksi menurutnya. "Tidak, bukan seperti itu yang aku inginkan. Berfotolah dengan menggunakan lingerie." "Apa?" Mulut Dinar menganga mendengar permintaan gila suaminya.